Kalau memang masih bisa saya kerja di Sulawesi, tapi saya masih di Papua, gampang saya cari kerja Pak kalau mau. Tapi apa? Saya bekerja Pak, tidak digaji 4 tahun. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan malam ini terkait dengan klien kita Dr. Hikmah yang teraniaya di Irian Jaya, yang sekarang lagi kita tanganin kasusnya di Tangerang. Jadi nanti Dr. Hikmah akan menjelaskan apa aja yang terkait penganiayaan yang dimaksud, bagaimana dia hijrah sampai ke Tangerang untuk membela diri, padahal dialah yang terjolimi. Ini yang mau dijelaskan oleh Dr. Hikmah. Mungkin silakan Bu. Terima kasih Pak Mihon. Selamat malam semuanya teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas undangan yang saya sampaikan hingga hadir bertemu malam hari ini. Mungkin sudah terdengar ya isu di luar mengenai berita yang tersebar tentang keadaan saya dan lain-lain. Saat ini saya baru berhadapan media untuk mengklarifikasi isu yang beredar. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Nikmah Fadila, saya seorang dokter gigi. Sekitar 8 tahun yang lalu saya bertugas di Papua sebagai seorang dokter gigi BPJS pertama di Timika, Papua. Pada tahun 2015 di klinik hingga bekerja di rumah sakit swasta. Akhirnya saat ini saya sempat menjadi direktur rumah sakit, dan saat ini saya adalah seorang owner rumah sakit swasta yang sedang memperjuangkan hak saya sebagai owner untuk rumah sakit saya yang ada di Papua. Saya bercerita kembali feedback ke masa yang kemarin tentang rumah sakit Chandra Medica yang saya sampaikan hari ini. Untuk poin utamanya adalah rumah sakit Chandra Medica ini awalnya saya diangkat sebagai direktur pada tahun 2019 bulan September. Pada saat itu saya diangkat direktur oleh owner sebelumnya. Saya belum membeli rumah sakit pada tahun tersebut. Nah, pada saat itu saya diangkat direktur. Pada beberapa minggu kemudian akhirnya saya ketahui ternyata pengelolaannya dengan cara sistem sewa menyewa. Sebenarnya memang saya sudah dapatkan isu bahwa direktur-direktur sebelumnya jika memimpin di rumah sakit itu memang sistemnya menggunakan sistem sewa menyewa. Jadi ceritanya kalau kita jadi direktur di situ, nanti kita akan menyetor ke owner dengan cara memberikan sewa rumah sakit. Nah, seperti itu. Akhirnya ketika saya diangkat direktur, saya tidak pernah membayangkan kalau sebenarnya rumah sakit ini mempunyai tantangan yang sangat besar seperti itu. Bukan karena saya mempunyai ambisi yang tinggi ingin menjabat sebagai direktur, tetapi saya sangat mencintai karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit itu pada saat tahun 2019, karena saya sudah lama bekerja di situ dari tahun 2015. Jadi pada saat itu saya juga sebagai seorang dokter gigi. Jadi rumah sakit itu disampaikan kepada saya dari direktur sebelumnya oleh ipar daripada penggugat bahwa rumah sakit itu akan ditutup operasionalnya dan akan disewa sebagai ruko biasa. Makanya karyawan-karyawan datang memohon kepada saya, gimana Dokter Nikmah kalau misalnya dokter membantu mengambil alih rumah sakit supaya kita masih bisa bekerja, seperti itu, masih bisa bekerja, dan kita nanti kalau rumah sakit tutup bagaimana, kita mau bekerja di mana, begitu. Akhirnya saya bantu untuk memperjuangkan sampai saya bersurat ke owner rumah sakit sebelumnya, bersurat menjelaskan bagaimana keadaan, bagaimana kita bisa survive lagi untuk rumah sakit ini. Nah, setelah itu akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur. Dan ketika saya sebagai direktur, saya tidak pernah menyangka kalau beban rumah sakit, beban hutang, permasalahan dan tantangannya sangat-sangat berat, sampai ketika ternyata rumah sakit ini pada bulan berikutnya, 1 bulan itu hampir disita asetnya semua dengan pajak. Akhirnya pihak perusahaan yang sebenarnya bertanggung jawab berhadapan dengan pajak itu
meminta tolong kepada saya untuk berhadapan dengan tim penyidik penyitaan pajak. Jadi saat itu saya belum owner, tapi saya membantu pihak perusahaan penggugat ini yang menggugat saya di pengadilan ini, membantu beliau-beliau untuk menghadapi pajak seperti itu. Nah, kemudian berjalan waktu, akhirnya saya tidak prediksi kalau ada COVID. Kita kan semua nggak pernah ada prediksi COVID. COVID masuk di Wuhan, Cina Desember. Akhirnya owner menyatakan rumah sakitnya dijual tahun 2019 Desember Wuhan kan. Nah, akhirnya di Indonesia kan baru masuk 2020 Maret. Nah, dia sudah menyatakan di Desember 2019 rumah sakit dijual. Saya kan pada saat itu masih umur 29 tahun, belum paham kalau COVID itu akan sangat membahayakan seperti itu. Saya tidak bayangkan. Yang saya bayangkan adalah rumah sakit itu masih bisa bangkit kembali karena pasien saat itu masih dibilang sepi juga, tidak, setidaknya bisa bangkit lah. Jadi kita bisa perbaiki. Nah, berjalan waktu, COVID, rumah sakitnya belum siap menerima pasien ini aja masih susah, apalagi mau menerima pasien COVID gitu loh. Nah, berjalan waktu, rumah sakit juga pada saat itu ya masih susah. Pembayaran gaji operasional kita mau bayar masih susah, apalagi membayar hutang di masa lalu. Akhirnya diperbaiki itu menggunakan uang pribadi saya. Saya menggadaikan emas saya, emas pribadi nih hampir 1 kilo. Saya menggadaikan mobil saya, mobil pribadi sudah ditarik koperasi nih. Mobil pribadi saya gadaikan untuk menutupi setiap tahun operasional. Saya meminjam miliaran sama keluarga saya. Dikorbankan setiap tahun itu ditutupi operasionalnya dari tahun 2019, 20, 21, 22, 23. Ditolong, ditutupin sampai pada akhirnya saya menganggunkan bangunan saya untuk peminjaman uang di bank. Baru-baru ini 2-3 bulan yang lalu, akhirnya tiba-tiba rumah sakit lagi tidak bisa berjalan karena izin operasionalnya sudah habis gitu. Nah, sekarang karyawan menuntut bahwa masih mau berjalan kalau izin operasional sudah habis, kita mau bagaimana lagi? Mau bikin apa? Nah, Dokter Nikmah mau kembali ke Timika bagaimana? Sedangkan perkara di sini menunggu. Kan perkaranya sudah memperkarakan dari dari tahun lalu ya, Pak? Dari Kementerian. Iya. Nah, bagaimana mau berdiri 2 tempat? Saya di sini di Papua bagaimana? Kan saya juga fokus di sini seperti itu. Nah, semua kan sudah dikorbankan, banyak yang harus dikeluarkan. Nah, itulah saya sampaikan ke teman-teman. Maksudnya yang dikatakan bahwa saya kaburnya seperti apa? Sedangkan identitas paspor semua kan ditahan di sana, tertahan seperti itu. Sekarang saya tanya nih, saya kan dokter gigi ya, mutasi saya sebagai seorang dokter gigi dari Papua ke Sulawesi itu belum diterima. Saya kan orang Palopo asli, saya mau pindah ke kota saya di Palopo, katanya harus lewat provinsi lagi dan lain-lain. Saya bingung. Ya kalau memang saya sudah tidak bisa pulang jadi dokter gigi, ya saya pulang jadi anak biasa saja gitu. Kalau dibilang kok Dokter Nikmah bisa membangun rumah sakit tapi setengah mati tidak bisa bayar cicilan karena hutang. Sekarang ini dipaksa saya lagi saya operasional ke rumah sakit. Masa saya mau pinjam hutang dari mana? Harta sudah habis. Mau bayar dari mana? Cicilan pribadi kita aja sudah keluarga yang bayar. Bagaimana caranya? Kayak gitu, seperti itu. Nah, sekarang mau diklarifikasikan seperti apa lagi? Kami sebagai kuasa hukum, tentunya kami menjalankan tugas kami sebagaimana layaknya sebagai seorang kuasa. Beberapa minggu yang lalu kami menerima kuasa khusus dari Dokter Nikmah untuk menjadi lawyer dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1318 tahun 2022. Kemarin tanggal 10 Mei hari Rabu 2023 adalah jawaban dari tergugat. Dari beberapa poin dalam gugatannya penggugat, kami menangkis beberapa poin yang menurut kami dan menurut hemat sebagai seorang lawyer, sebagai seorang kuasa dari Dokter Nikmah, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan berdasarkan info dari klien kami yaitu Dokter Nikmah.
Tentunya saya tidak menjelaskan ke semua, namun ada beberapa poin, salah satunya diantaranya yaitu gugatan penggugat ini adalah kabur atau tidak jelas atau obskurable, yaitu di dalam gugatannya menyatakan bahwa Dr. Nikmah ini melakukan manifestasi atau ingkar janji, di mana telah melakukan perjanjian sewa menyewa rumah sakit pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021 sebelum berakhirnya perjanjian ini dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan peningkatan dari sewa menyewa menjadi perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat. Dalam gugatannya, dalam alasan-alasan gugatannya atau positanya menyatakan bahwa Dr. Nikmah ini melakukan prestasi. Namun di dalam petitumnya itu menyatakan meminta juga agar jual beli yang telah disepakati pada Maret tahun 2021 itu minta dibatalkan. Jadi ini menjadi salah satu yang akan menjadi alasan kami untuk meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk alasan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Kemudian penggugat ini juga adalah penggugat yang tidak beritikat baik. Kenapa kami bilang tidak beritikat baik? Salah satunya yaitu pada saat mediasi penggugat tidak pernah hadir, sehingga seharusnya sebagai penggugat harus menunjukkan keseriusannya dalam mendalilkan apa yang telah menjadi alasan-alasannya untuk melakukan gugatan-gugatan ini. Dan masih banyak lagi yang telah kami eksepsi atau tangkis dari gugatannya penggugat, namun nanti akan kami telah menyampaikan di dalam jawaban kami, namun kami tidak bisa menceritakan secara detail dalam konferensi pers ini. Demikian. Covid itu kita kan bayarnya bertahap, perjanjiannya secara notaris sampai tahun 2027. Ini kan masih tahun 2023. Kenapa itu perjanjian kan sudah dijelaskan, sudah kita sepakati dengan notaris pribadi yang ditentukan oleh pihak penggugat, bukan notaris saya. Sebelumnya kan sudah ditawarkan notaris saya, tapi memang pada awalnya memilih notarisnya beliau, dan yang digugat itu bukan cuma saya pribadi, notaris beliau juga, notarisnya sendiri digugat juga. Makanya saya bingung seperti itu ya. Itulah menjadi perihal ini. Kemudian pembayaran cicilan yang bertahap itu, kenapa kita selalu mengalami keterlambatan? Karena apa? Itu kan pertama kita mengalami COVID, ya kan? Semestinya pada saat COVID itu perusahaan besar pun di luar negeri itu tutup. Apalagi rumah sakit bangkrut yang sudah bangkrut ini kita bangkitkan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya ada air bocor, kita tambal lagi supaya airnya penuh. Kita carikan pinjaman ke sana kemari supaya orang tetap hidup. Saya ini dokter, bukan mesin pencetak uang. Kalau mau mencetak uang ke sana kemari bisa langsung menutupi. Nah, saya ini bukan mau memberikan kehidupan seperti itu. Kita cuma bisa bagaimana caranya bertahan hidup. Jadi setiap tahun 2020 kita bertahan, 2021 kita bertahan lagi, 2022 kita bertahan lagi. Nah, izin rumah sakit itu habis kan di tahun 2022. Nah, mau dilanjutkan lagi tahun 2023, kan belum akreditasi, Bu. Mau akreditasi, fasilitasnya belum mencukupi nilainya untuk melakukan akreditasi. Rencananya kan kita rencana akreditasi tahun ini, Bu. Cuman memang sudah dapat teguran juga dari Dinas Kesehatan kemarin, bulan Desember sudah disampaikan, itu sudah ada dilayangkan surat bahwa rumah sakit sudah ditutup sama Dinas Kesehatan, ada surat itu. Sampai di bulan 3 ini ditarik semua SIP tenaga medis, sudah selesai. Mau bagaimana lagi? Saya hanya sekedar owner untuk memperjuangkan hak saya untuk rumah sakit saya. Bagaimana caranya ya? Kita serahkan sama kuasa hukum untuk ini di Pengadilan Tangerang Selatan, seperti itu. Iya. Nah, terima kasih dokter. Mungkin ada rekan media mau bertanya tentang, udah terang benderangnya saya kira ya. Ada kira-kira pertanyaan? Iya. Penggugat itu misalnya apa sih bayar ganti ruginya, nilai berapa atau apa sih penggugatannya apa? Sakitnya apa? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya di sini. Bahwa awalnya ini adalah sewa menyewa yang dikatakan tidak terbayarkan oleh penyewa. Nah, tapi di akhir daripada sewa menyewa itu malah ditingkatkan dengan PPJB
perjanjian jual beli dengan nilai 16 miliar. Artinya dari 16 miliar adalah klien kami sudah membayar di angka 200 juta lebih. Artinya sudah terbayar. Nah, adapun perjanjian yang dikatakan dalam PPJB itu adalah 6 tahun. Artinya dalam 6 tahun setelah 2021, berarti habisnya 2027 ya, kalau kita hitung dari 2021. Jadi kalau sekarang ini digugat atas nama Wan Prestasi atau atas nama apapun, maka kita sebut itu kabur, karena yang mau digugat mereka itu adalah pembatalan daripada PPJB yang sebenarnya masih berlaku. Mungkin demikian rekan-rekan. Jadi memang artinya dokter sendiri tidak tahu bahwa itu dia berniat membeli gitu ya Pak? Dari sewa menyewa menjadi PPJB tersebut kan? Sebenarnya tahu, tapi akan tetapi hak dan kewajibannya nggak selalu dijelaskan. Jadi klien kita ini masih terbawa dengan posisi pihak sewa menyewa gitu. Padahal PPJB sudah ada sebenarnya. Jadi PPJB itu sudah menjelaskan bahwa dia owner sebenarnya. Masalah belum dibayar, itu memang perjanjian belum selesai. Itulah hak klien kita yang mau kita perjuangkan, demikian. Rumah sakit ini Pak, saya tambahkan ya sedikit. Rumah sakit ini income-nya menurun sekali. Kenapa menurun? Pertama, tidak ada kerjasama BPJS, ya kan? Belum. Rumah sakit ini sangat sepi. Ada konflik dari luar, dari dalam, isu sana sini, ya kan? Karena rumah sakit ini juga rumah sakit sudah tua, sudah lama, gitu loh. Kita perjuangkan, kita perbaiki. Nah, masih banyak kekurangannya. Saya ini Pak, tiap tahun cari investor, cari pinjaman sana sini, sampai uang keluarganya saya itu miliaran masuk, gitu loh. Tiap tahun saya cari pinjaman. Apa yang karyawan tahu, gitu loh. Nah, ini karyawan yang saya herankan, yang ini ya. Kamu lapor saya di sana sini, kamu ngomong sana sini, ngomong di media kayak gini, kamu tahu apa yang saya ini alamin. Nah, saya carikan kamu kayak gini kayak gitu, kan dulu sudah kita sepakat. Memang pasti gaji terlambat, dan gaji terlambat itu toh dari zaman saya dulu jadi dokter. Saya saja sebelum saya jadi direktur, gaji saya 188 juta sampai hari ini 4 tahun belum dibayar. Saya jadi direktur rumah sakit itu 4 tahun belum dibayar. Saya jadi dokter gigi di rumah sakit itu hampir 4 tahun juga belum dibayar. Nah, saya mau menuju ke mana? Nah, sekarang kalian ngomong di media begini. Saya dikatakan kabur ke Makassar. Sudah tahu ada gugatan di Jakarta, kamu bilang saya kabur ke Makassar. Bagaimana caranya? Sekarang gini, penggugat ini maki-maki saya, maki-maki orang tua saya, maki-maki saudara saya, dimaki-maki semua lah. Kok dibawa-bawa masalah orang-orang pribadi saya yang dihadapi saya, gitu loh. Jangan seperti itu, gitu. Dokter mau nanya dulu ini, boleh tahu sih penggugatnya itu profesinya siapa dan profesinya apa? Boleh tahu biar kita jelas siapa. Dari Pak Mihun. Oh, itu udah jelas ya di dalam gugatannya itu adalah owner yang menggugat, owner yang bernama Ong Chandra. Beliau itu pemilik, statusnya di rumah sakit sebagai apa? Sebagai komisaris. Rumah sakit. Sebelumnya ya, sebelum dari owner sebelumnya dari iya, owner sebelumnya. Ya, owner sekarang? Saya. Enggak, maksudnya yang menggugat. Ong Chandra kan? Iya. Iya, owner sebelumnya. Atas prestasi itu menggunakan. Iya. Iya. Saya gini Pak. Kita ini bantu toh. Kita bantu 2019 supaya itu pajak tidak ambil itu barang. 2020 Covid kita bantu, ya toh. 2021 kita perjuangkan supaya izinnya itu kita perjuangkan tidak supaya bisa tetap dilanjutkan. Kan itu di rumah sakit banyak syaratnya Pak untuk Kemenkes toh. Kan 2022 habis. Akhirnya 2022 habis masa, tidak bisa kita perjuangkan lagi. Akhirnya saya pergi ke Kemenkes, ketemu dirjen, minta surat keterangan supaya masih bisa lanjut. Jalan lagi 2022 Pak, Bu, jalan lagi 2022. Sampai 2023 pun tidak bisa lagi. Mau bagaimana? Kalian gugat saya begini-begini. Saya sudah perjuangkan 2020, 2021, 2022, 2023. Kok bilang lagi di media saya begini? Wah, macam-macam kamu bicara. Kok anda lihat saya di Tangerang ini? Bagaimana? Selama 2 bulan dibilang saya menghilang. Nah, pasporku itu ada di Papua, kamu tahan.
Bagaimana saya mau pergi? Memang saya mau lari. Saya saja pergi luar negeri jauh-jauh, masih kembali saya ke Indonesia. Saya itu kalau masalah Papua Pak, saya sayang sekali Papua. Buktinya apa Pak? 8 tahun saya di Papua. Saya orang Palopo, saya orang Sulawesi. Kalau memang masih bisa saya kerja di Sulawesi, tapi saya masih di Papua. Gampang saya cari kerja Pak kalau mau. Tapi apa? Saya bekerja Pak, tidak digaji 4 tahun. Nah, jadi dokter gigi, jadi direktur nggak digaji. Terus apa? Gaji dokter gigi saya hampir 200 juta nggak dibayar. Bayangkan itu. Terus apalagi? Saya pindah mutasi Pak. Ada kan namanya profesi. Kan kita punya organisasi profesi Pak dokter gigi. Saya keluar dari Pak, dari Papua, ya toh. Kan rumah sakit saya sudah tidak operasional Pak, Bu, tidak ada operasional. Saya keluar dari Papua Pak. Saya mau pulang ke kampung saya, ya toh. Di kampung saya tidak diterima Pak. Apa alasan organisasi kampung saya? Dia bilang, Dokter Dima tidak bisa diterima di kampung ini, harus ke provinsi lagi. Kampungku sendiri tidak terima jadi dokter gigi, harus ke provinsi, ke Makassar. Mau lapor apa? Di Makassar kan saya kuliah Pak, teman-teman saya semua anggapannya semua orang sudah beda. Dipikirnya saya penjahatnya, saya nggak bayar gaji, saya nggak digaji. Terus saya mengadu kemana? Mereka semua ke saya, terus saya mengadu kemana coba? Saya hidupnya bagaimana? Kalian tutup karir saya kalian ini. Kalau memang Indonesia sudah tidak terima saya, udah keluar aja kemana? Gitu, paspor kemana? Gitu. Ini Dok, boleh nanya ini gak? Ya, pergantian kepemilikan kan dokter kan berarti owner ya tadi? Saya owner rumah sakit sekarang. Ini. Nah, itu kok boleh tahu tahun berapa Dok pergantian kepemilikannya? 2021. Kan begini Pak, izin ya saya jelaskan. Kan saya diangkat direktur 2019 di Kato. Saat itu Pak, banyak dokter, ada 4 dokter waktu itu. Saya ingat sekali ada 4 dokter termasuk saya, dokter tetap di rumah sakit itu. Terus kenapa kamu tunjuk jadi direktur? Saya tanya. Saya kan berani bicara untuk semua karyawan yang ada di situ. Dokter Nikmah, tolonglah dokter jadi direktur. Kalau dokter tidak perjuangkan rumah sakit, tutuplah rumah sakit ini. Saya bilang, oh ya, nanti saya perjuangkan. Saya buat surat Pak. Saya ingat sekali surat itu ada 10 lembar. Saya kirim ke owner sebelumnya, ya. Saya kirim, saya buat. Kalau bisa dipertahankan rumah sakit ini, pertahankan kan. Saya perjuangkan gitu. Akhirnya jalan rumah sakit ini, ya kan. 2019 ternyata mereka sampaikan pas COVID itu Desember, mereka bilang mau dijual rumah sakit. Tapi kan 2020 Pak, saya tidak bisa ketemu orang Bu. Akhirnya kami bicara tentang perjanjian jual beli. Bisanya tanda tangan tahun 2021 kami ketemu. Apa yang saya konsepkan itu Bu berbeda jauh dengan yang ditandatangani ketika di notaris. Nah, saya oke, karena apa Bu? Saya anggap keluarga. Dia bilang ini bapakmu, ini ibumu. Oke, saya tanda tangan jual beli. Saya jalan, saya perjuangkan. Itu nggak ada limbahnya Bu. Saya perjuangkan limbahnya. Dinas Kesehatan tegur saya bikin limbah. Saya bikin ini, saya bikin itu. Saya perjuangkan bagaimana caranya kita bergerak. 2020 kan pasien tidak ada Bu. Jadi kita semua bergotong royong di rumah sakit itu. Makanya saya bilang karyawan, kamu lupa itu capeknya kita sama-sama. Kita sama-sama tidur di situ, sama-sama kita duduk sama rata, kita makan satu piring. 2020 kita berjuang melewati COVID Bu, sama-sama kita lewati COVID. 2021 baru kita jual beli Pak. Jadi 2020, 2019 masih sistem sewa menyewa, ya kan? Nah, sebelum habis sistem sewa menyewa, baru kami tanda tangan pembelian jual beli tahun 2021. Masih nanti habisnya itu Pak tahun 2027. Maksud saya begini, nanti setelah akreditasi tahun 2023 ini mungkin income naik, kami pelan-pelan lunaskan. Kan kami sudah dapat pinjaman uang Pak, angguran pakai bangunan saya Pak, mobil saya sudah habis Pak. Emas saya hampir 1 kilo, saya gadaikan, sudah digadaikan di Jakarta Pak. Saya nangis digadaikan malam-malam. Sudah hilang, habis. Saya datang dari Jakarta, tanda tangan, gadaikan itu pagi-pagi, udah habis. Apalagi habis Pak, harta apa? Rumah saya sudah dijual, habis. Ini lagi habis, semua. Sekarang teman-teman di Timika menuntut lagi, mau bangkitkan rumah sakit Pak. Izin operasional sudah habis tahun lalu Pak. Mau bangun lagi kembali izin operasional, butuh dana yang besar, dapat dari mana? Itu, sedangkan ini gugatan menunggu waktu. Yang mana mau diselesaikan Pak? Kita ambil dulu rumah ini kembali. Kalau orang Papua izinkan saya kembali, saya pulang, gitu. Tapi kalau kalian sudah tidak mau saya pulang, saya kembali ke Palopo. Sekarang Palopo tidak mau terima saya. Saya mau bagaimana? Habis waktu hampir 10 tahun di Papua. Saya tanya sekarang orang Indonesia, saya ke Papua, saya tanya banyak dokter nggak mau ke Papua? Aku tanya, saya pernah jadi direktur Bu, saya rekrut dokter.
Ada nggak dokter mau ke Papua? Banyak, jarang, sedikit saja. Rata-rata orang yang memang domisili di sana baru mau kerja. Tapi isu disebarkan, rumah sakit ini bermasalah, rumah sakit ini bermasalah. Apa? Organisasi profesi gini. Bagaimana kita mau terima kalau sudah dengarkan isu begini? Susah kita mau kerja. Kalau dibilang nanti saya baru rumah sakit ini bermasalah, salah. Dari dulu rumah sakit itu bermasalah. Memangnya orang bermasalah tidak mau ditemani? Karena memang semua orang punya ujian hidupnya masing-masing. Rumah sakit ini juga pembelian itu tahun 2021. Intinya jawabannya seperti itu. Dok, maaf saya potong dok. Berarti sebelum katakan cicilan dok ya sampai 2007 ini beres, jadi penggugat ini masih memiliki hak atas rumah sakit itu dok ya. Makanya dia berani menggugat seperti itu bukan dok? Secara hukum nanti Pak itu ya jawab. Mata hukum bagaimana pandangannya? Itu yang kita maksud itu tuntutan gugatan kabur itu. Artinya dia tidak menjelaskan di situ mana pribadi, mana jabatan. Dan dari situ aja udah jelas kabur. Mungkin kita semua juga mengetahui. Itulah yang akan kita perjuangkan klien kita karena kita lihat memang gugatannya kabur. Demikian, rekan-rekan ada lagi? Jadi gugatannya hanya memperebutkan rumah sakit ya, bukan berarti rugi atau sebagainya. Bukan. Gugatannya pembatalan daripada BPJB, arti perjanjian jual beli. Itu gugatannya, inti gugatannya. Terakhir berarti sudah kalau dana yang sudah masuk berapa dari dokter? Hampir 400. Yang sudah diakui baru 220. Diakui oleh penggugat ya. 220 juta. Sebenarnya klien kita katanya lebih penghitungannya 220 juta. Tapi bukti-buktinya lengkap dok untuk pembayaran ya? Lengkap semua.